Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Gustiana, guru PAI di SDN 3 Cipari, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 Winsi Samarinda. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Januari 2025, akan melaksanakan praktik uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 SDN 3 Cipari dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mana semangatnya koloyo-loyo? Coba tepuk semangat. Satu kali lagi tepuk semangat. Pak, sebelum ke pelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Allah ya Rabbal alamin. Coba Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Adinda, Aldi, Alfia, Amzad, Azka, Desi, Fahri. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Semuanya sekolah? Alhamdulillah ya. Sehat ya. Sebelum ke pembelajaran, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Konsentrasi, coba dirapikan ya. Coba ada yang kalian ketahui tentang hari akhir. Apa yang disebut hari akhir? Coba. Hari kiamat. Terus? Hari apa? Alam semesta hancur. Apakah kalian mempersiapkannya? Pernah melihat orang yang meninggal di lingkungan kalian? Ya. Maka dari itu Ibu di sini akan melaksanakan pembelajaran tentang bab 7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang surah Al-Baqarah ayat 256. Masih ingat kalian? Apa? Tentang apa? Tentang toleransi. Apa yang harus kita lakukan? Toleransi itu harus menghargai sesama, ya. Terus apa lagi?
untuk menghadapinya. Dan yang kedua adalah peserta didik ya, bisa memahami tanda-tanda hari akhir dan persiapan untuk menghadapinya ya. Makna hari akhir. Coba Mirja yang keras baca. Hari kehidupan di dunia ini berakhir dan semua makhluk hidup akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Pengertian hari akhir adalah dunia ya, diratakan. Tanda-tanda hari akhir. Coba Prabu baca. Marilah kita simak video ini, nanti kalian bisa merumuskan ya, harus bisa merumuskan, presentasikan di depan kelas. Oke, simak dulu video. Tahu hari kiamat sudah dekat. Bagaimana bisa? Karena ada banyak hadis terkait hal ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu apa saja kejadian-kejadian itu? Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surat Al-Infitor ayat 1-5. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan akan datang? Renungkan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini pelanggaran nyata perintah agama oleh manusia atau keruntuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu dipertanyakan bahwa hal ini sedang terjadi? Sebagian besar dari kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita. Hanya sebatas menyimpannya saja, ya kan? Kalau kita menanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita sudah lupa betapa pentingnya Al-Quran. Tidak ada orang yang sholat. Untuk memahami berapa persen orang yang sholat, perhatikan di sekelilingmu, di sekolah atau kantor. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang dan nilai keimanan akan berkurang. Kepercayaan akan rusak. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan.
Kalau dipikirkan, tidak ada lagi orang yang percaya bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal. Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria dan wanita akan cenderung kepada wanita. Kikir dan serakah menyebar. Hubungan antar saudara akan rusak. Kita merasakan beban tanda-tanda ini paling berat saat Idul Fitri, kan? Bagaimana menurutmu? Yang tua tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak hormat pada yang tua. Angka perceraian dan jumlah anak lahir di luar nikah akan meningkat pesat. Kegiatan jihad dan khotbah akan ditinggalkan. Hanya ilmu pengetahuan dan keagamaan yang dipelajari. Renungkanlah baik-baik. Sejak kecil kita hanya belajar beberapa konsep dalam pelajaran agama. Kita pergi ke masjid saat liburan, belajar baca kitab suci Al-Quran. Hanya itu pengetahuan agama yang kita punya. Hukum alam akan terganggu. Banjir, gempa bumi, malapetaka seperti kebakaran akan meningkat di dunia. Tambang-tambang akan hancur. Pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Qadar atau takdir dan akhirat akan disangkal. Sudahkah kamu sadari ini semua? Hampir semua tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, itu artinya hari kiamat sudah dekat. Manusia sudah memasuki tahap akhir. Sekarang, tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Dabat al-ard, binatang buas dari perut bumi. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Tidak banyak informasi tentang binatang buas dari perut bumi. Namun di Al-Quran disebutkan bahwa ia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini akan muncul tepat sebelum hari kiamat dan dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berbagai pemaknaan tentang bagaimana hal ini akan terjadi. Yang paling penting adalah kejadian ini merupakan salah satu tanda besar. Dan berita baiknya adalah orang beriman akan selamat dari bahaya ini atas izin Allah. Ya'juj dan Ma'juj. Suku Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Dan kejahatan mereka juga merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Surat Al-Kahfi ayat 94. Dalam kitab suci Al-Quran kita dijelaskan bahwa karena penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain ini, suku Ya'juj dan Ma'juj perusak ini tidak bisa menyerang manusia lain, dan mereka akan keluar di akhir zaman dan akan menyerang umat manusia. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Beberapa meyakini bahwa suku ini tidak lain adalah mereka yang menjajah bangsa-bangsa muslim, membakar semua perpustakaan, mengakhiri masa kejayaan muslim, mengembalikan muslim ke masa kegelapan. Suku Manchu dan suku Mongol, seiring kita menuju akhir zaman, akan ada suku manusia, perusak, penyebar teror di bumi melebihi Ya'juj dan Ma'juj. Tentu Allah lebih mengetahui. Dajjal. Dijelaskan kemunculan Dajjal adalah salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal dijelaskan dalam hadis sebagai pembohong, penipu, dan sengaja mencampur adukan yang baik dan buruk, benar dan salah.
seseorang yang berhias untuk menyembunyikan wujud aslinya. Ada banyak dajjal. Setiap abad punya dajjal masing-masing. Sebuah hadis menerangkan jumlah mereka akan mencapai 30. Dajjal di hari kiamat memiliki kedudukan khusus. Salah satu dari mereka adalah dajjal besar. Selain itu juga ada dajjal Islam, Sufyan. Berdasarkan keterangan ini, Sufyan akan muncul dari para muslim. Secara munafik berusaha menyebarkan kata-kata kotor dan haram untuk menghancurkan kehidupan manusia di akhirat. Agar mendapat reputasi bagus di antara para muslim, dia akan menipu beberapa pemuka agama dan mengubah mereka menjadi pendukungnya. Dia akan mempertahankan keingkarannya, pelanggaran susila, dan kebohongannya dengan menipu orang-orang. Namun, tidak semua orang. Setelah Dajjal, dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan muncul Mahdi. Setelah membunuh Dajjal, dia akan segera menyebarkan agama Islam dan akan berkuasa di bumi. Semua kejahatan akan hilang dan keadilan akan terbentuk. Mahdi diterangkan memiliki kepribadian mulia. Dia datang di akhir zaman, seraya dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Dia akan memimpin orang-orang menuju jalan kebenaran, terutama orang-orang muslim. Dia akan menegakkan keadilan di dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Dia akan menyelamatkan para kafir dan mereka yang keyakinannya masih ragu-ragu dari kegelapan. Kemunculannya adalah tanda hari kiamat. Dia akan memperkuat keyakinan umat muslim dan menghancurkan pengikut Dajjal dan kekafiran. Dia akan menjadi pria hebat. Turunnya Nabi Isa dari langit. Tanda besar hari kiamat lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Banyak dari kita yang tahu kisah Nabi Isa alaihissalam. Dia salah satu dari 4 rasul utama. Dia lahir dari Maryam tanpa seorang ayah. Sebagai bukti kekuasaan Allah, ketika dia berusia 30 tahun, dia diberikan amanah sebagai rasul. 3 tahun kemudian, dia diangkat ke surga oleh Allah. Yang disalib oleh para Yahudi adalah orang mereka sendiri yang